Berkurban adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, sehingga kita ingin memberikan hewan kurban yang terbaik. Apakah ada batasan umur? Bagaimana dengan hewan yang dikebiri? Apakah tidak boleh? Apakah berkurban dengan hewan jantan lebih afdol? Dan masih banyak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, senang bertemu kembali di channel Mazhab Apa, sarana kita menimba ilmu untuk manfaat dunia dan akhirat. Memilih hewan kurban syarat dan sunnahnya menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, kurban tidak sah dengan hewan yang buta, hewan yang melihat dengan sebelah mata, hewan yang sangat kurus, yang tidak memiliki sumsum di dalam tulang belulangnya, dan hewan yang pincang yang tidak bisa berjalan menuju tempat penyembelihannya. Tidak sah kurban dengan hewan yang terputus kuping atau buntutnya atau pantatnya, paha belakangnya, jika berkurang melebihi sepertiga. Tidak sah kurban dengan hewan yang pecah pangkal giginya, kecuali jika mayoritas giginya masih ada. Tidak sah kurban dengan hewan yang tidak memiliki kuping bawaan sejak lahir. Tidak sah pula kurban dengan hewan yang dipotong ujung-ujung kantong susunya, hewan yang terpotong susunya, dan hewan yang tidak memiliki pantat bawaan lahir. Demikian pula tidak sah kurban dengan hewan jalalah, yakni hewan yang memakan kotoran kering sebelum dikandangkan dan diberi makanan yang suci. Kurban sah dengan hewan yang tidak mempunyai tanduk sejak lahir, atau yang hilang sebagian tanduknya. Demikian pula dengan hewan yang gila jika tidak menolak untuk digembalakan. Kurban sah dengan hewan yang berkudis jika hewan ini gemuk, namun jika hewan menjadi kurus akibat kudis tersebut, maka tidak sah. Kurban tidak sah dengan hewan yang berumur kurang dari setahun dalam jenis kambing domba dan kambing bandot, kecuali jika domba tersebut sangat besar serta gemuk, maka sah jika sudah berumur 6 bulan. Dengan syarat ketika dibaurkan dengan domba yang berumur setahun, maka tidak dapat membedakannya dari domba yang berumur setahun. Sedangkan kambing bandot tidak sah kurban dengan hewan ini, kecuali jika sudah berumur setahun, dan masuk tahun kedua dengan hal apapun. Sedangkan dari jenis sapi dan kerbau, kurban tidak sah kecuali jika sudah mencapai umur 2 tahun, dan masuk tahun ketiga. Dari jenis onta tidak sah kecuali jika sudah mencapai umur 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Seekor kambing cukup buat kurban 1 orang. Sedangkan onta dan sapi cukup buat kurban 7 orang dengan syarat masing-masing orang dari mereka memiliki 1/7-nya. Jika bagiannya kurang dari 1/7, maka tidak cukup kurban itu buat dirinya. Seekor kambing lebih utama dibanding 7 orang seekor sapi atau onta badanah dan sejenisnya, jika keduanya setara dalam daging dan harganya. Kambing gibas lebih utama dibanding biri-biri betina, jika keduanya setara dalam daging dan juga harganya. Betina dari kambing bandot lebih utama dibanding kambing hutan jika harga keduanya setara. Onta dan sapi betina juga lebih utama. Menurut mazhab Maliki, kurban tidak sah dengan hewan yang buta, dan hewan yang melihat dengan sebelah mata. Kurban tidak sah dengan hewan yang sakit yang tidak bisa bergerak seperti halnya hewan yang sehat. Sedangkan jika sakitnya ringan, maka tidak ada masalah. Kurban tidak sah dengan hewan yang berkudis jika kudisnya tampak sangat nyata. Tidak sah kurban dengan hewan yang memakan makanan yang tidak sebagaimana biasanya. Hewan yang pencernaannya tidak sehat, selama tidak mengalami mencret-mencret, maka sah. Kurban tidak sah dengan hewan yang gila secara permanen. Kurban sah dengan hewan yang berputar-putar di tempat karena gila. Tidak sah kurban dengan anak kambing. Kurban tidak sah dengan hewan yang kurus yang sangat nyata kurusnya, yaitu hewan yang tidak memiliki sumsum di dalam tulang belulangnya. Tidak sah kurban dengan hewan yang pincang yang sangat nyata, yang dapat mencegahnya untuk berjalan seperti hewan yang serupa. Tidak sah kurban dengan dipotong sebagian anggota badannya, seperti kaki depan atau kaki belakang, baik itu terpotong bawaan lahir atau tidak, baik anggota yang dipotong itu asli atau tambahan. Akan tetapi hewan yang terpotong buah kemaluannya masih bisa dimaafkan, jadi sah kurban dengan hewan yang dikebiri, karena di dalam tindakan ini menyimpan faedah yang kembali pada daging. Tidak ada perbedaan antara hewan yang telah dikebiri karena bawaan lahir atau tidak. Tidak sah kurban dengan hewan yang kedua daun telinganya sangat kecil. Tidak sah kurban dengan hewan yang terpotong buntutnya, baik terpotong karena bawaan lahir atau bukan. Tidak sah kurban dengan hewan yang kehilangan suaranya, kecuali karena sesuatu yang baru menimpanya yang biasa terjadi,
Seperti onta jika menaikinya melewati beberapa bulan maka dia menjadi bisu. Tidak sah kurban dengan hewan yang mulutnya bau busuk, kecuali memang aslinya semacam ini. Hal ini biasa terjadi menimpa sebagian onta. Tidak sah kurban dengan hewan yang mengering kantung susunya dan hewan yang sobek daun telinganya jika sobeknya melebihi sepertiganya. Tidak sah kurban dengan hewan yang pecah atau tanggal 2 giginya atau lebih. Sedangkan hewan yang tanggal sebuah giginya, maka sah. Sama seperti jika gigi-giginya telah lepas karena sudah tua atau mengalami pergeseran, maka sah. Tidak sah kurban dengan hewan yang kehilangan sepertiga buntutnya. Sedangkan hewan yang kehilangan sepertiga kupingnya, maka sah. Tidak sah pula kurban dengan hewan hasil perkawinan antara hewan liar dengan hewan piaraan. Sah kurban dengan hewan yang tercipta tanpa tanduk. Sedangkan hewan yang kedua tanduknya menyatu bagian ujungnya, maka ada dua pendapat, ini jika tempat keberadaan kedua tanduk tersebut tidak terluka yang mengeluarkan darah. Jika demikian, maka hanya ada satu pendapat, yaitu tidak sah. Sah pula kurban dengan hewan yang selalu terduduk yang kesulitan berdiri karena kegemukan dan kebanyakan lemak, bukan akibat sakit. Kurban dengan anak kambing domba sah hukumnya, yaitu yang mencapai umur setahun menurut penanggalan Hijriah. Tandanya adalah bulu di punggungnya tergeletak sesudah berdiri. Kurban dengan anak kambing bandot sah hukumnya, yaitu yang mencapai umur setahun dan jelas-jelas telah masuk tahun kedua. Kurban dengan anak sapi sah hukumnya, yaitu yang mencapai umur 3 tahun. Kurban dengan anak onta sah hukumnya yaitu yang mencapai 5 tahun. Adapun yang menjadi pertimbangan umur adalah tahun komariah, walaupun sebagian bulan-bulannya tidak genap. Hewan kurban yang afdol adalah domba jantan secara mutlak, kemudian kambing jantan, kemudian sapi, mendahulukan sapi daripada onta itu menurut pendapat yang ashar, kemudian onta. Adapun disunahkan yang pejantan, jika yang dikebiri tidak lebih gemuk. Jika ia lebih gemuk, maka yang kebiri lebih utama daripada pejantan yang gemuk. Disunahkan jenis hewan yang dikurbankan adalah hewan yang paling bagus dari hewan ternak yang paling mahal dan sempurna. Hewan kurban diperoleh dari harta yang halal. Hewan kurban selamat dari berbagai kecacatan yang sah untuk kurban. Disunahkan hewan kurban yang gemuk, dan disunahkan berusaha menggemukkannya menurut pendapat yang rojih. Disunahkan hewan kurban adalah hewan jantan yang mempunyai 2 buah tanduk serta berbulu putih. Disunahkan hewan kurban berupa pejantan, jika hewan yang dikebiri tidak lebih gemuk. Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah kurban dengan hewan yang cacat, dengan kecacatan yang mengurangi daging, lemak atau lainnya yang boleh dikonsumsi. Kurban tidak sah dengan hewan yang melihat dengan sebelah mata, atau buta. Juga tidak sah dengan hewan yang salah satu dari kedua matanya memutih, jika putihnya sangat banyak. Tidak ada masalah kurban dengan hewan yang lemah penglihatannya, yang umumnya disertai dengan mengalirnya darah. Tidak sah kurban dengan hewan yang sangat jelas pincangnya, yaitu hewan yang tidak bisa berlari mendahului hewan serupa menuju tempat penggembalaan, dan ia tertinggal jauh dari hewan yang serupa dengannya. Walaupun kepincangannya terjadi pada waktu penyembelihan, walaupun di saat memotong saluran pernapasan dan saluran makanan. Tidak sah kurban dengan hewan yang sakit, dengan sakit yang tampak jelas yang mengakibatkan hewan menjadi kurus dan rusak dagingnya. Jadi, kalau sakitnya ringan maka tidak ada masalah. Tidak sah kurban dengan hewan yang tidak memiliki sumsum di dalam tulang belulangnya, karena sangat kurus. Tidak sah kurban dengan hewan yang berputar-putar di tempat penggembalaan, dan tidak merumput kecuali hanya sedikit, akibatnya ia menjadi kurus. Kurban tidak sah dengan hewan yang berkudis, meskipun kudisnya sedikit, karena merusak daging. Kurban tidak sah dengan hewan yang dipotong seluruh atau sebagian kupingnya. Kurban tidak sah dengan hewan dipotong paha belakangnya. Sedangkan hewan yang dipotong ujung pantatnya di saat kecil, dapat dimaafkan. Sedangkan hewan yang tercipta tanpa buntut, maka cukup buat kurban, seperti halnya hewan yang tercipta tanpa kantung susu dan pantat, namun hewan yang tercipta tanpa daun telinga, maka tidak sah. Sedangkan kurban dengan hewan yang disobek atau dibolongi daun telinganya sah, jika akibat tindakan tersebut tidak menghilangkan sebagian dari hewan tersebut. Sah kurban dengan hewan yang dikebiri. Mengebiri hewan boleh dengan 3 persyaratan, dilakukan pada hewan yang halal dikonsumsi, dilakukan di saat masih kecil, serta dilakukan di masa yang sedang. Jika tidak demikian maka haram hukumnya.
Sah kurban dengan hewan yang dipecah tanduknya, meskipun meninggalkan luka berdarah di tempatnya, selama tidak berakibat berkurangnya daging, sama halnya dengan hewan yang tidak memiliki tanduk sejak diciptakan, meskipun hewan yang bertanduk itu lebih afdol. Sah kurban dengan hewan yang kehilangan semua giginya sejak lahir. Sedangkan hewan yang kehilangan semua giginya karena kejadian yang baru menimpanya, maka tidaklah cukup buat kurban. Sama halnya dengan hewan yang kehilangan sebagian giginya jika mempengaruhi asupan makannya. Jadi, jika tidak mempengaruhi asupan makannya, maka cukup. Kambing domba sah untuk kurban jika sudah genap berumur setahun atau telah menanggalkan gigi-gigi depannya, dengan syarat ini terjadi sesudah 6 bulan. Sedangkan kambing bandot sah kurbannya jika sudah genap berumur setahun dan masuk tahun kedua dengan hal apapun. Sedangkan sapi dan kerbau sah kurbannya jika sudah genap mencapai umur 2 tahun. Sedangkan onta sah kurbannya jika sudah genap mencapai umur 5 tahun. Tidak cukup kurban dengan hewan peranakan antara hewan liar dengan hewan piaraan. Kurban yang paling utama adalah 7 ekor kambing untuk 1 orang, kemudian onta badanah, kemudian sapi, dan yang sempurna tidak ada batasnya. Disunahkan kurban merupakan hewan yang gemuk, baik penggemukan itu dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Kurban tidak berupa hewan yang pecah kedua tanduknya dan tidak hewan yang kehilangannya. Menurut mazhab Hambali, tidak sah kurban dengan hewan yang buta yaitu yang kehilangan sinar matanya, walaupun bentuk kedua bola matanya masih tetap ada. Kurban tidak sah dengan hewan yang buta dan yang melihat dengan sebelah mata yaitu hewan yang matanya menjadi gelap. Sedangkan jika putih di bola matanya masih ada, dan ia bisa berdiri, maka sah hukumnya. Tidak sah kurban dengan hewan yang tidak memiliki sumsum di dalam tulang belulangnya, karena tubuhnya yang kurus. Tidak sah kurban dengan hewan pincang, yaitu hewan yang tidak bisa berjalan bersama hewan sejenis yang sehat menuju tempat penggembalaan. Tidak sah kurban dengan hewan yang dipecahkan. Juga dengan hewan sakit, yang merusak dagingnya, seperti kudis dan lainnya. Tidak sah kurban dengan hewan yang kehilangan banyak daun telinga dan tanduknya. Sedangkan hewan yang bolong atau sobek daun telinganya, atau putus separuh atau lebih sedikit, maka sah tetapi makruh. Sama halnya dengan daun telinga adalah tanduk. Tidak sah kurban dengan hewan yang kering kantung susunya, dengan hewan yang kehilangan seluruh gigi serinya sejak dari pangkalnya, dengan hewan yang pecah tulang pelapis yang menutupi tanduknya. Tidak sah kurban dengan hewan yang kehilangan lebih dari separuh pantatnya. Sah kurban dengan hewan yang tercipta tanpa tanduk, dan hewan yang sangat kecil daun telinganya atau yang tercipta tanpa daun telinga. Juga sah kurban dengan hewan yang sama sekali tidak memiliki buntut, baik bawaan atau sengaja dipotong. Sah kurban dengan hewan yang dikebiri. Sedangkan hewan yang dipotong zakar serta kedua bijinya, maka tidak cukup buat kurban. Hewan yang sedang mengandung sama seperti hewan lainnya, dalam berbagai ketetapan hukumnya. Tidak sah kurban dengan hewan liar, ataupun hewan peranakan hasil perkawinan antara hewan liar dengan hewan piaraan. Anak kambing domba sah untuk kurban, yaitu anak kambing berumur 6 bulan, yang dikenal dengan tertidurnya bulu di atas punggungnya. Sedangkan anak kambing bandot sah kurbannya jika sudah genap berumur setahun. Anak sapi yang berumur genap 2 tahun. Sedangkan anak onta adalah hewan yang genap berumur 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Tidak sah kurban yang berumur kurang dari ini. Kurban yang afdol adalah onta kemudian sapi, jika seseorang mengeluarkannya secara utuh tanpa penggabungan, kemudian kambing, kemudian gabungan 7 orang dalam seekor onta nakoh atau jamal, kemudian gabungan dalam seekor sapi. Adapun kurban yang afdol semuanya adalah yang paling gemuk, kemudian yang paling mahal, sedang jantan dan betina sama saja. Demikian, silakan klik like, subscribe, dan share, jika artikel ini bermanfaat.